Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video materi mata kuliah numerik ya. Kali ini dalam video ini saya akan membahas terkait dengan metode yang kita bisa digunakan, metode numerik tentunya yang bisa kita gunakan dalam menentukan akar-akar suatu persamaan ya. Non linear tentunya, kalau misalkan linear kan lebih mudah kita ya. Jadi kita bisa, sebenarnya metodenya bisa digunakan untuk non linear dan linear sih, tapi yang akan kita bahas nanti lebih ke untuk yang persamaan non linear ya. Ada beberapa metode dalam clustering. Kita punya dua metode besar, yaitu ada metode terbuka dan metode tertutup. Yang akan kita bahas nanti adalah metode tertutup dulu ya. Jadi ada mana ini? Oh, salah, bentar. Yang atas. Nah, ini ya. Oke. Jadi ada 6 metode di sana. Ada metode tabel, metode biseksi atau bagi dua. Kemudian ada metode regular-Falsi. Kemudian metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, sama metode secant. Nah, 3 atas itu, tabel, biseksi, sama regular-Falsi, itu masuk dalam kategori metode tertutup. Kemudian 3 bawah itu, iterasi sederhana, Newton-Raphson, sama secant, dia masuk ke metode terbuka. Apa sih bedanya metode tertutup sama metode terbuka? Nanti kita punya ininya. Kenapa kok dinamakan tertutup, kenapa dinamakan terbuka gitu ya. Oke. Penentuan akar-akar persamaan non-linear ya. Akar sebuah persamaan itu didapat ketika nilai fungsinya sama dengan 0 atau dia memotong sumbu Y. Kalau misalkan kita punya koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi yang disebut dengan akar persamaan adalah suatu nilai di domain ya. X sama dengan sesuatu yang masuk di domain sedemikian sehingga nilai X tersebut menyebabkan nilai fungsi itu sama dengan 0. Itu yang kita sebut sebagai akar persamaan ya. Akar persamaan f(x) adalah titik potong antara kurva f(x) dan sumbu X gitu ya. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah mencari berapa X sedemikian sehingga nilai fungsinya sama dengan 0 gitu ya. Pendekatan numerik ya, tidak nilai eksaknya ya. Kalau misalkan persamaan kuadrat misal, kita akan mudah mendapatkan nilai eksaknya karena kita punya fungsinya misalkan x kuadrat min 2x plus 1 misal. Dengan cara analitik kita dapat nilai X secara eksak yang menyebabkan dia 0 ya. Nah, tapi ketika kita punya fungsi nonlinear yang tidak mudah untuk diselesaikan secara analitik ya, kita tidak bisa mendapatkan nilai eksaknya kecuali menggunakan bantuan Maple misal atau MATLAB misal bisa. Tapi secara umum nanti kita menggunakan metode yang bisa kita lakukan tanpa bantuan komputer untuk menentukan akar persamaannya ya. Nah, misal kita punya seperti itu, grafik biru itu Y sama dengan fx nonlinear, yang akan kita cari adalah nilai X yang menyebabkan nilai fungsi itu sama dengan 0 ya. Ini adalah ketika fx sesuatu gitu ya, fx bar sama dengan 0. Ini adalah ketika di x bar ya. Nah, kita mau mencari itu berapa X dari suatu persamaan nonlinear ya, yang bentuknya ribet ya. Secara analitik kita susah untuk menemukan nilai X-nya, kita gunakan pendekatan numerik ya. Sekali lagi, karena pendekatan pasti ada galatnya, ada errornya ya, yang di video sebelumnya kita sudah bahas ya. Oke, kalau kita punya persamaan linear, penyelesaian dari persamaan linear mx plus c sama dengan 0 akan mudah kita dapat ya, yaitu x sama dengan negatif c per m. Oh, ini c per m-nya ke sana, c per m-nya ya. Kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat, maka kita bisa menggunakan beberapa metode. Ada rumus itu, rumus ABC kita kenalnya. Kemudian ada kuadrat sempurna ya.
dengan melengkapkan kuadratnya. Kemudian ada cara faktorisasi dengan memfaktorkan persamaan itu menjadi dua bagian sehingga kita dapat nilai X-nya. Ini kita ada dua klaster, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Yang dimaksud metode tertutup adalah ketika kita mencari akar-akar itu dengan diberikan batasan, ya, yaitu pada interval tertentu. Di sana misal kita buat interval dari A sampai B. Dalam ring A sampai B tersebut dipastikan terdapat satu akar. Ya. Bagaimana kita memastikan dalam ring tersebut terdapat satu akar? Ya, misal kita punya ini X-nya, kemudian ini grafik fungsinya misal seperti itu. Maka interval A sampai B kita buat sedemikian sehingga seperti itu, ya. Jadi akarnya ada di dalam interval A sampai B. Tentu kita harus mengambil A dan B ada di sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing, ya, ada di sebelah kiri sebelah kanan dari akar tersebut, ya. Misal kalau grafiknya seperti itu, maka nilai fungsi dari A, ya, dia harus negatif di sana. Nilai fungsinya negatif karena di bawah sumbu X. Kemudian nilai fungsi ketika X sama dengan B dia positif. Atau sebaliknya kalau kurvanya turun, maka nilai fungsi dari A akan positif gitu, ya. Misal kurvanya seperti ini. Maka interval A-nya nanti dia jadi positif. Nilai fungsi ketika X sama dengan A dia jadi positif, nilai fungsi ketika B dia jadi negatif. Jadi itu cara menentukan siapa A, siapa B. Sebarang tentunya, jadi bergantung kalian sendiri, mau A-nya berapa, mau B-nya berapa, asalkan dia berbeda tanda, ya. Oke, hasil selalu konvergen disebut juga dengan metode konvergen. Jadi metode tertutup ini disebut juga dengan metode konvergen. Kenapa? Karena nilainya akan menuju ke nilai akarnya, ya. Jadi metode yang ada di metode tertutup 3 tadi, tabel, bisection sama regula falsi, semuanya akan menuju ke nilai akarnya. Jadi konvergen, ya, menuju ke satu nilai, ya. Kemudian bedanya dengan metode terbuka, diperlukan tebakan awal. Tebakan awal ini satu nilai X gitu, ya. Sebarang, ya. Mau dia di bawah sumbu X atau di atas sumbu X, mau nilai fungsinya positif atau negatif, cuma satu saja di sana. Di situ, ya, Xn misal. Jadi Xn itu dipakai untuk menghitung Xn plus 1. Jadi nantinya kita menentukan tebakan awal atau nilai acuan. Kita kemudian mau menentukan nilai pendekatan, ini butuh iterasi. Seperti yang metode tertutup juga ada iterasi sih. Jadi kita lakukan berulang sedemikian sehingga dia dekat sekali ke nilai fungsi itu sama dengan 0 gitu, ya. Hasil dapat konvergen atau dapat divergen bedanya, ya, di metode terbuka. Jadi yang tertutup kita kenal juga metode bracketing gitu, ya. Bracketing atau dikurung gitu, ya, metode kurung. Jadi karena memang kita tentukan batasan suatu interval dari berapa sampai berapa sedemikian sehingga nilai akarnya ada di dalam itu. Tapi kalau metode terbuka enggak. Jadi ditentukan nilai awal satu nilai awal, kemudian kita pakai untuk menentukan nilai pendekatan selanjutnya, ya. Jadi dia terbuka mau ke kanan mau ke kiri sebarang di situ. Tapi kalau yang bracketing atau yang tertutup dia akan menuju di dalam. Jadi nilai pendekatannya nanti pasti ada di dalam AB dan seterusnya, tidak mungkin keluar dari interval AB. Jadi nilai pendekatan kita melakukan beberapa iterasi, hasilnya pasti ada di dalam itu dan menuju ke nilai akarnya. Kalau metode terbuka beda. Jadi dia bisa menjauhi nilai akar, bisa juga mendekati nilai akarnya, ya. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama metode tabel, nanti metode
biseksi dan metode regulasi saya buatkan video terpisah ya. Metode tabel. Kemudian ini metode terbukanya tadi ada 3. Oke, sebelum ke metode tabel kita punya teorema di sana. Suatu range ya dari interval dari A sampai B mempunyai akar bila F dan FB berlawanan tanda. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi dia berlawanan tanda. Akarnya ada di dalam sana ya. Atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0 karena dia berlawanan tanda, positif dikali negatif maka dia akan jadi negatif gitu ya, atau negatif dikali positif. Jadi syaratnya adalah FA dikali FB dia harus kurang dari 0 ya. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut yang tadi saya jelaskan ya. Karena FA dikali FB kurang dari 0 maka pada ring tersebut terdapat akar ya. Jadi ketika misalkan FA-nya ini positif, FB-nya negatif, maka kurva pada interval tersebut pasti memotong sumbu X gitu ya. Pasti memotong sumbu X. Kalau kita ambil dua nilai yang sama tanda, misalkan sama-sama positif di sana, bisa jadi seperti itu kasusnya ya. Nilai akarnya tidak ada di dalam situ. Bisa jadi ada. Misalkan kita punya grafiknya seperti ini. Kurang landai. Misal grafiknya seperti ini. Kita ambil nilai A di sana, nilai B di sana. Sama-sama positif di sana ya. FA-nya positif, FB-nya positif. Kemungkinan juga bisa terdapat akar di dalamnya, yaitu ketika kita punya seperti itu, dua akar di dalamnya, meskipun sama-sama positif, kemungkinan dia muncul akar di dalamnya. Tapi itu tidak menjamin ya, sehingga syarat FA dikali FB lebih dari 0, misalkan sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya, bisa jadi itu tidak menjamin akarnya ada di situ karena kemungkinannya bisa jadi yang ini ya, bisa jadi yang itu. Jadi FA, FB-nya sama-sama positif, akarnya tidak ada di antara itu. Tapi meskipun begitu, kita juga punya kemungkinan yang di situ ya. Kita punya kemungkinan yang di sana. Nah, lebih amannya kita gunakan yang ini, yang FA dikali FB kurang dari 0 karena pasti menjamin bahwa akarnya ada di dalam interval tersebut ya. Bentar. Oke. Metode tabel ya. Atau pembagian area. Jadi di sana misal kita sudah menentukan nilai A dan B-nya ya dengan syarat tadi itu. FA dan FB-nya berlainan tanda ya. Jadi kita tentukan nilai A dan B sedemikian sehingga FA dan FB berlainan tanda ya. FA dikali FB negatif hasilnya. Kemudian pada interval itu kita bagi menjadi N bagian. Jadi antara A sampai B kita bagi partisi menjadi N bagian. Dan pada masing-masing bagian itu dihitung nilai Fx-nya. Jadi misalkan di situ X0-nya adalah A. Kemudian Xn-nya terakhirnya adalah B, di dalamnya ada X1, X2, X3 sampai dan seterusnya itu ya. Kemudian kita tentukan nilai FA sampai FB. Tentunya FA dan FB ini berlainan tanda. Kalau misalkan ini mulainya negatif, di sini positif, maka di sini akan muncul negatif, negatif, kemudian positif, positif, positif ya. Kita punya perubahan tanda nanti di dalam itu ya. Jadi suatu nilai X, misalkan X2 hasilnya negatif, X3 kemungkinan hasilnya positif gitu ya. Nah, kita mau cari antara X2 dan X3 nanti kita pecah lagi menjadi N bagian lagi misal ya. Supaya mendapatkan nilai pendekatan yang lebih akurat ya. Oke, jadi yang kita lakukan pada metode tabel adalah seperti itu ya. Kita cari nilai A dan B sedemikian sehingga FA dan FB-nya berlainan tanda ya. Bisa FA-nya negatif, FB-nya positif atau FA-nya positif, FB-nya negatif. Kemudian nanti kita akan temukan dua nilai X di dalamnya yang
mengalami perubahan tanda ya, dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif ya. Oke, ini uraian langkah-langkahnya atau algoritmanya ya. Yang pertama, didefinisikan fungsi fx, tentukan range untuk x yang berupa batas bawah dan batas atas, tentukan jumlah pembagian n-nya atau partisinya ya, ini a dan b-nya. Hitung step pembaginya. Jadi banyaknya ini ya, selisih atau delta x-nya ya. Di situ adalah delta x. Selisih, jadi misalkan x0 sama x1 gitu ya. Jadi x0 sama dengan A sampai xn sama dengan B. Ini kita bagi n, maka x1-nya jadi x1 dikurang x0 itu sama dengan B dikurang A dibagi n ya. Jadi dibagi banyak, sama seperti ketika kalian di kalkulus integral waktu itu ya, untuk menentukan jumlah Riemann itu kan nilai pendekatan suatu luasan, maka delta x-nya akan sama dengan itu ya. Kemudian untuk I sama dengan 0 sampai N, hitunglah XI, di mana XI-nya adalah X bawah atau A-nya ditambah IH. Jadi misalkan X1, kita punya X0 ditambah H, kemudian X2-nya. X0 ditambah 2H, X3-nya. X0 ditambah 3H, dan seterusnya gitu ya. Kita menghitungnya seperti itu. Kemudian kita tentukan nilai fungsinya ya, y(i) atau nilai fungsi itu ketika di xi, fx1, fx2 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk i dari 0 sampai n kita cari k, siapa k? Yaitu ketika xk sama dengan nilai fungsi ketika di xk dia sama dengan 0. Untung-untungan kalau misalkan kita dapat gitu ya. Kalau pas kita dapat 0 berarti kita tidak punya error di sana ya, galatnya 0 karena nilai fungsinya sama dengan 0 pas gitu ya. Ketika fxk dikali fxk plus 1-nya itu negatif, artinya ada perubahan tanda gitu ya. Misalkan x 4 ada x5 di sana, di sini hasilnya negatif, di sini positif, artinya kalau kita kalikan ya, fx4 dan fx5 ini ada berbeda tanda, perubahan tanda, ini hasilnya adalah negatif. Baru kita iterasi lagi di sana ya. Jadi yang kita lakukan ketika kita menjumpai kasus itu tadi, ada perubahan tanda pada x ke k dan x ke k plus 1. Yang pertama, bila nilai mutlak fxk kurang dari fxk plus 1. Artinya kita cari mana yang lebih dekat ke 0 gitu ya. Misalkan di sini negatif 0,01. Kemudian di sini positif 0,1. Nah, kita cari nilai yang lebih dekat ke 0. Yang lebih dekat ke 0 kan tentunya yang ini, negatif 0,01 ya dibanding dengan 0,1. Jadi kita cari nilai mutlaknya. Mutlak dari fxk dan fxk plus 1 mana yang lebih kecil. Maka itu yang kita gunakan sebagai penyelesaian ya. Itu yang kita gunakan sebagai penyelesaian ya. Kemudian yang kedua, bila tidak xk plus 1 adalah penyelesaian atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk plus 1. Artinya jika sama misal ya, jaraknya sama misalkan sama di sini 0,01, di sana negatif 0,1 kan sama. Maka kita bisa melakukan iterasi lagi yang menjadikan xk dan xk plus 1 sebagai batas bawah dan batas atasnya ya. Jadi x4 ini batas bawah, kita pakai A baru, x5 ini batas atas, kita gunakan sebagai B baru, kita iterasi lagi di sana ya. Jadi solusinya kita cari di antara x4 dan x5 dengan mengulang algoritma dari awal, kita tentukan nilai sedemikian sehingga akan dekat ke 0 gitu ya. Contoh, jika kita punya persamaan seperti ini, x ditambah e pangkat x sama dengan 0, ini kan tidak mudah untuk mencari nilai analitiknya ya. Tentukan akar persamaan itu.
Ya, tentukan akar persamaan. Di sana sudah ditentukan batas bawahnya adalah negatif 1, batas atasnya adalah 0. Kita dapat negatif di sana untuk negatif 1, kemudian untuk X sama dengan 0 didapat positif ya. Jadi syaratnya tadi, Pak kalau misalkan nggak dipilih negatif 1 sama 0 boleh nggak? Boleh aja, terserah. Asalkan fx batas bawah, fx batas atas berbeda tanda. Satunya negatif, satunya positif atau sebaliknya ya. Kemudian kita bagi menjadi 10 bagian, pembagiannya juga sebarang. Kalau misalkan di soal nanti tidak diminta dibagi menjadi berapa bagian, kalian terserah membaginya ya. Semakin banyak pembaginya tentunya nilai akurasinya akan semakin tinggi ya. Oke, dibagi menjadi 10 bagian sehingga kita punya hanya tadi adalah 0 dikurang negatif 1 dibagi 10 gitu ya. Maka hasilnya adalah 0,1. Jadi di sana negatif 1, kemudian negatif 0,9, negatif 0,8 dan seterusnya sampai 0. Ya. Kemudian kita hitung nilai fungsi pada masing-masing X, kita dapat perubahan tandanya ada di sana. Ada di 0,6 sama negatif 0,6 sama negatif 0,5 ya. Negatif 0,6 menghasilkan efek yang negatif 0,5 menghasilkan nilai fungsi yang positif. Kita cari mana yang lebih dekat ke 0, yaitu yang negatif 0,05119 ya. Nah, pada metode ini kita bisa menggunakan itu sebagai solusi sehingga nilai akar dari persamaan itu adalah negatif 0,6. Tapi kalau misalkan kita mau mencari galat yang lebih kecil, tentunya negatif 0,05 ini kan jaraknya agak jauh ke 0 ya, negatif 0,05 ya. Maka kita bisa mengerjakan ulang pada interval baru yaitu interval 0,6 negatif 0,6 sampai negatif 0,5. Oke, di sini ya. Dari tabel diperoleh penyelesaian antara negatif 0,6 dan negatif 0,5. Dengan nilai fx masing-masing adalah itu tadi. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa akarannya adalah itu. Berdasarkan tadi ya. Jadi mutlak dari negatif 0,0512 itu nilainya lebih kecil dari mutlak 0,1065 ya. Sehingga kita pakai yang x ketika menghasilkan itu ya. Tapi kalau misalkan kita mau mencari akar yang lebih akurat lagi, maka kita bisa mengerjakan ulang, yaitu kita bagi ring dari negatif 0,6 sampai negatif 0,5, kita bagi menjadi 10 bagian lagi gitu ya. Kita menjadi 10 bagian lagi sehingga kita dapat nilai X yang lebih dekat, yaitu X sama dengan negatif 0,57 ya. Di X sama dengan negatif 0,57 sedemikian sehingga fx-nya itu 0,00447. Tentunya nilai ini lebih dekat dibanding negatif 0,0512 ya. Jadi nilai 0,00447 lebih dekat ke 0 dibanding nilai ini ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari lagi misalkan dari situ 0,57 satunya 0,58 kita uraikan lagi maka pasti akan mendapat nilai pendekatan yang lebih akurat ya. Nah, ini bergantung kita mau galatnya di setting sampai berapa tingkat ketelitiannya ya. Oke. Jadi kalau yang 0,6 sama 0,5 kita bagi 10 berarti kan negatif 0,5 dikurang negatif 0,6 kita bagi 10 ya sama dengan 0,1 dibagi 10 sama dengan 0,01 sehingga ringnya pembagian X-nya nanti ada di 0,6 0 kemudian negatif 0,59 negatif 0,58 dan seterusnya sampai negatif 0,50 ya. Nah, di situ diperoleh 0,57 ya sebagai solusinya ya, bisa kalian coba ya. Nah, tentunya metode ini punya kelemahan, ya, sehingga jarang kita gunakan metode ini untuk mencari nilai akar persamaan, tapi bisa digunakan ya.
Metode apel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil ya, karena kita butuh iterasi yang banyak jadinya kayak tadi. Karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linear, tapi bisa ya. Cuma kelemahannya galatnya lebih besar kecuali kita mau berulang tadi ya, apa semacam metode beranak jadinya ya. Di dalam metode itu kerjakan ulang metode yang sama tadi seperti yang kita lakukan ya, 2 kali metode pada kasus yang sama. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Ya. Oke. Itu adalah metode tabel. Nanti saya berikan latihan soal ya di LMS. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dimengerti atau ada hal yang bahkan salah ya yang saya sampaikan di video ini, bisa kalian konfirmasi ya. Pak, ada bagian yang salah kemungkinan, apa nggak begini pada menit kesekian gitu ya. Saya akan sangat senang jika kita diskusi seperti itu. Oke. Semoga sehat selalu. Ingat masih COVID ini ya, masih peningkatan apa namanya, infection rate-nya masih tinggi, masih berada di atas 10.000, luar biasa angkanya. Jadi saya mohon untuk tetap sabar di rumah saja, ya, nggak usah bepergian kemana-mana, hindari kerumunan, ya. Kalaupun harus pergi, harus apa namanya, harus ada sesuatu yang urgent gitu ya, yang mengharuskan kalian keluar dengan menggunakan masker, pakai protokol. Kalau bisa maskernya ya di double misalkan ya, pakai jaket penutup badan lah ya. Semoga sehat selalu, semoga kita semua bisa terhindar dari COVID ya. Dan pada akhirnya nanti kita bisa ketemu secara offline lagi ya di kampus kita tercinta. Oke, selamat belajar, semoga bisa dimengerti penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.